Missing someone without you. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Maharani Mulyana dari kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Cibinong. Di video kali ini, aku akan menceritakan perjalanan hidup dari Bapak Colonel Sanders, yaitu salah satu pendiri dari Kentucky Fried Chicken. Aku yakin banget kalau semua pasti udah pernah cobain KFC kan? Nah makanya di video kali ini aku bakal ngebahas gimana sih latar belakang, perjalanan hidup, serta keberhasilannya dalam mewarnalabahkan usahanya ini. Langsung aja kita mulai yuk ke ceritanya. Harlan David Sanders atau yang kerap dikenal Colonel Sanders lahir di Henryville, Indiana, Amerika pada 9 September 1890. Ia berasal dari keluarga yang cukup sederhana. Ayahnya seorang petani yang meninggal dunia ketika Sanders berusia 6 tahun. Oleh karena itu, sang ibu harus menjadi tulang punggung keluarga menggantikan ayahnya dengan bekerja di pabrik pengalengan tomat. Terpaksa, Sanders kecil harus mengurus saudara-saudaranya dengan melakukan pekerjaan rumah dan memasak untuk keluarga kecilnya. Nah, dari sinilah bakat memasak Sanders pun mulai muncul. Kemudian guys, di tahun 1902 ini, ibunya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama William Brodus. Sayangnya, hubungan Sanders dengan ayah tirinya ini tidak begitu baik. Sampai akhirnya 1 tahun kemudian, ia terpaksa putus sekolah dan bersusah payah bekerja sebagai buruh tani. Singkatnya, pada tahun 1906, ia pindah ke New Albany ke tempat sang paman dan diberikan pekerjaan sebagai kondektur kereta api. Tak berselang lama, demi bertahan hidup, pada usia 15 tahun, Sanders nekat memasukkan identitas dirinya untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika. Kemudian ia bertugas pada misi militer ke wilayah Kuba. Pasca militer itu, pada tahun 1907, Sanders kembali lagi untuk mencari pekerjaan baru. Pekerjaan apapun ini ia ambil asalkan mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia sempat bekerja sebagai montir di bengkel, menjadi petugas kebersihan di kereta api, dan ia juga sempat menjadi petugas pemadam kebakaran. Namun sayangnya, sifat ia yang keras ini membuat ia sering terlibat konflik yang selalu berakhir dengan pemecatan. Singkat cerita, Sanders ini memutuskan untuk pindah ke kota Kentucky dan di sana ia dipercaya untuk mengelola sebuah bengkel. Lagi dan lagi, usaha bengkelnya ini harus terpaksa ditutup karena adanya krisis keuangan pada saat itu. Beruntungnya di tahun itu, perusahaan Shell atau perusahaan bahan bakar menawarkannya sebuah lahan yang disewa secara gratis dengan sedikit komisi. Tanpa berpikir panjang, Sanders pun setuju untuk mengelola lahan itu. Oh ya, kalian tahu kan dari kecil Sanders ini tuh udah tertarik banget sama memasak. Nah, makanya di saat inilah ia memanfaatkan ketertarikannya tersebut untuk membuka sebuah restoran. Nah, restoran ini yang akan menjadi cikal bakal dari berdirinya KFC. Tapi perjalanan Sanders di bisnis restorannya ini ternyata nggak semulus itu loh guys. Karena lagi-lagi ia harus terlibat konflik dengan salah satu pesaing bisnisnya yang bernama Stewart. Stewart ini tidak terima karena ramainya pengunjung restoran milik Sanders. Sampai-sampai mereka berdua ini terlibat baku tembak loh dan menewaskan salah satu pegawai Sanders. Sehingga Stewart pun dihukum bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara. Oh ya, aku mau nanya deh. Kalian bingung gak sih kenapa nama Sanders ini kerap dikenal dengan Colonel Sanders? Karena kan biasanya gelar kolonel itu dipakai untuk seorang letnan kan? Sedangkan Sanders ini hanya sebuah pemilik restoran. Nah, ternyata guys, yang memberikan gelar kolonel tersebut adalah Mr. Ruby Lavon yang merupakan gubernur dari kota Kentucky pada saat itu. Hah? Kok bisa? Gimana awal ceritanya? Oke, tenang. Aku bakal ngasih tahu kok gimana awal mulanya sang gubernur ini bisa ngasih gelar kolonel kepada Sanders. Nah, jadi awal mulanya sang gubernur ini tuh nggak sengaja datang ke restoran milik Sanders dan ia mencicipi makanan di sana. Nggak disangka-sangka, ternyata dia malah jatuh cinta sama kelezatan makanan milik Sanders loh. Nah, itulah kenapa akhirnya sang gubernur ini memberikan gelar kolonel kepada Sanders guys. Jadi ceritanya tuh kayak sebuah penghargaan lah ya. Nah, beruntungnya lagi, pada tahun 1939, seorang influencer makanan bernama Duncan Hines menuliskan pengalaman baiknya ketika mencicipi ayam goreng milik Sanders ke dalam sebuah buku. Sehingga restoran milik Sanders ini semakin dikenal banyak orang. Nah, berlanjut pada tahun 1940, Sanders akhirnya berhasil menyelesaikan resep rahasia restorannya dengan menggunakan pressure fryer, di mana proses penggorengan ayamnya ini bisa dilakukan dengan lebih cepat. Namun, ketika resep itu tercipta pun, ternyata tidak serta-merta memberikan Sanders kesuksesan dengan instan. Malah, restoran milik Sanders ini harus terpaksa tutup karena kondisi yang tidak kondusif pada saat Perang Dunia Kedua.
Tapi bukan Sanders namanya kalau nggak pantang menyerah. Karena lagi-lagi dengan kegigihannya, pada tahun 1952, Sanders dengan percaya diri mewaralabahkan resep rahasianya kepada restoran yang bernama Harman Cafe. Dan disinilah munculnya untuk pertama kali istilah Kentucky Fried Chicken. Beruntung, omset restoran milik Harman ini naik drastis, dan resep KFC pun mulai dilirik oleh restoran-restoran lainnya untuk diwaralabahkan lagi. Tetapi, siapa sangka, ternyata kondisi tersebut tidak membuat Sanders gembira. Lah, kenapa? Kan dia udah berhasil mewaralabahkan resep rahasianya. Iya, karena keuntungan yang ia peroleh ini terbilang sangat kecil guys. Sehingga Sanders akhirnya memutuskan untuk keluar dari kerjasama tersebut. Nah, pada saat keluar, Sanders mulai mencoba membangun bisnisnya secara mandiri dengan mulai mewaralabahkan olahan ayamnya kepada restoran-restoran lainnya. Sayangnya, Sanders ini tidak seberuntung sebelumnya guys, karena ia selalu ditolak ketika menawarkan resep ayam gorengnya. Tapi emang ya guys, kayak apa yang aku bilang tadi, Sanders ini tuh pantang menyerah banget loh. Dia sampai rela mondar-mandir door to door hanya untuk menawarkan resep ayam gorengnya ini yang ia yakini sangat enak. Pada cobaan ke-153, ke-539, masih belum ada juga yang mau menerima resepnya. Dan akhirnya pada percobaan yang ke-1009, resep rahasia Sanders ini berhasil diterima. Bayangin loh guys, dia ditolak sama 1008 restoran. Banyak banget ya. Nah, tapi pada akhirnya Kolonel Sanders ini menuai kesuksesan besar. KFC diterima oleh kalangan masyarakat dan berkembang pesat di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Sayangnya, perjalanan Sanders ini ternyata harus terhenti pada usianya yang ke-90 tahun. Ketika dia terdiagnosis memiliki penyakit leukemia akut dan meninggal pada tahun 1980. Pada saat kematiannya, diperkirakan ada 6.000 KFC di 48 negara dengan omset 2 miliar dolar Amerika pada saat itu dan 6,2 miliar pada saat ini. Kalian hitung sendiri deh itu sebanyak apa duitnya. Nah, hingga sekarang, Bapak Kolonel Sanders ini masih sangat legendaris dan masih menjadi tokoh utama dari ikon KFC. Itu dia perjalanan dari Kolonel Sanders yang bisa aku ceritakan kali ini. Ingat ya guys, nggak ada kesuksesan tanpa kegagalan dan kerja keras. Semoga cerita tadi bisa menghibur kalian semua dan menginspirasi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.